Halo, perkenalkan kami Sarifah dan Mayoni. Kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pengertian hak asasi manusia. Sifat-sifat hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Latar belakang dari hak asasi manusia. Perkembangan dari hak asasi manusia secara internasional. Upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada contoh kasus dari hak asasi manusia. Simak terus ya videonya, jangan sampai terlewat. Sebelum video dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian hak asasi manusia. HAM adalah sesuatu yang harus diketahui dan dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara hukum. Secara umum, HAM dimaknai sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang di dalamnya menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Pengertian HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pengertian lain dari HAM adalah hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah hak kodrati, sehingga HAM memiliki sifat suci dan mendasar. HAM adalah sesuatu yang ada pada setiap manusia. HAM adalah sesuatu yang berlaku kepada siapapun, tanpa memandang ras, agama, dan suku. Selain itu, HAM juga berlaku di mana saja. HAM akan terus berlaku selamanya. Ini merupakan salah satu sifat dari HAM, yaitu bersifat universal. Adapun beberapa sifat-sifat dari HAM yang lainnya, yaitu HAM bersifat hakiki. Hal ini bermaksud bahwa HAM bukanlah sesuatu yang baru dimiliki sejak dewasa, tetapi HAM telah dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi, dan HAM adalah sesuatu pemberian Tuhan yang Maha Esa. Sifat HAM lainnya adalah bersifat utuh. Hal ini diartikan sebagai HAM tidak dapat dibagi. Semua orang akan mendapatkan haknya secara utuh. Contoh hak yang terkandung di dalamnya yaitu hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan lain-lain. Sifat HAM lainnya adalah tetap. Hal ini diartikan sebagai HAM tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. HAM bersifat kodrati. Hal ini disebabkan karena HAM adalah suatu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah adanya HAM ditandai dengan adanya Deklarasi Universal HAM di dunia yang terjadi pada 10 Desember 1948. Hal ini disebabkan karena adanya Perang Dunia Kedua yang menumbuhkan kesadaran global mengenai HAM. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dan untuk mewujudkan adanya kedamaian di dunia. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena pemimpin-pemimpin negara di dunia kemudian mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober 1945. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara PBB berjanji untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi. Langkah awal yang dilakukan oleh PBB adalah dengan membentuk adanya Komisi Hak Asasi Manusia. Nyatanya, pemikiran mengenai HAM telah ada sejak sebelum Masehi, yang ditandai dengan saat itu Aristoteles menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara dalam bidang pemerintahan tanpa adanya diskriminasi oleh pihak manapun. Adanya hukum kodrati yang bersumber dari natural right theory yang dipelopori oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa semua manusia dianugerahi hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah manusia yang otonom. Adanya Magna Carta yang di dalamnya memuat 63 aturan yang memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Beberapa aturan yang terkandung dalam Magna Carta adalah mengenai raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan yang dimiliki oleh Gereja Inggris. Raja juga memberikan janji pada penduduk kerajaan, yaitu bebas untuk mendapatkan hak-haknya. Para petugas keamanan dan pemungut pajak juga diwajibkan untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh seluruh penduduk.
Di dalamnya juga memuat polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa ada bukti dan saksi yang sah. Seseorang yang bukan bagian dari budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa adanya perlindungan dari negara dan tanpa adanya alasan hukum sebagai dasar dalam pengambilan sebuah tindakan. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, maka raja berjanji untuk mengoreksi kesalahannya. Adanya HAM juga ditanda dengan adanya Bill of Rights di Inggris yang dicetuskan pada tahun 1689 yang memuat pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat dan diterima oleh parlemen Inggris. Isi yang termuat di dalamnya adalah adanya kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, adanya kebebasan pembicaraan dan mengeluarkan suatu pendapat, pajak dan undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin dari parlemen. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing dan parlemen berhak untuk mengubah keputusannya. Secara umum yang melatar belakangi adanya HAM disebabkan karena mulai timbulnya pemahaman bahwa setiap manusia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita individu tersebut. Latar belakang dari perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ini dirintis oleh dunia barat. Perjuangan-perjuangan yang telah ditempuh untuk mendapatkan HAM inilah yang dapat menciptakan adanya naskah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan hidup manusia. Perkembangan adanya HAM di dunia barat dimulai pada abad pertengahan yang ditandai dengan adanya revolusi kerakyatan di Amerika dan di Prancis. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya legitimasi kekuatan dari raja-raja yang harus dirasionalisasikan. Rasionalisasi ini tidak mungkin dapat diharapkan timbul dari ranah kewibawaan raja itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan adanya berbagai piagam charters sebagai upaya untuk mengkonstitusikan secara luas dan sekaligus sebagai batas-batas kewarganegaraan raja-raja, baik tak kalah di hadapan kewenangan raja-raja. Adanya internasional ide dan kaidah hak-hak asasi manusia sepanjang perkembangannya pada abad ke-20. Hal ini ditandai dengan beberapa negara yang membentuk komisi-komisi nasional yang bertujuan untuk membantu upaya meningkatkan penghormatan dan penegakan hak-hak asasi itu di negaranya masing-masing. Setiap negara terhubung dengan pemantauan dan pelaporan dalam rangka memelihara komitmen bersama. Pada masa ini, upaya untuk meningkatkan komitmen, menghormati, dan melaksanakan penegakan HAM telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan karena adanya peran dari masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam memantau aspek-aspek kehidupan di mana HAM dipertaruhkan dan tak dapat diabaikan. Hal ini juga disebabkan karena pada masa ini taraf keterpelajaran dan saya kritis dari warga masyarakat telah kian meningkat dengan pesat. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM diwujudkan dengan adanya hak-hak warga negara yang dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945 yang dinyatakan dalam dua pasal. Pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pasal 28 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu, Indonesia juga negara yang menganut paham demokrasi Pancasila sehingga sangat menjunjung berlakunya hak asasi manusia. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memajukan dan melindungi HAM, nyatanya masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dan telah tercatat sejarah kasus pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Hal ini termasuk pelanggaran HAM karena terjadi peristiwa dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya yang bertujuan untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Korban jiwa yang diperkirakan oleh Komnas HAM pada saat itu diperkirakan sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh. Adanya peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Peristiwa ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Setelah dilakukan pemantauan peristiwa Talang Sari, didapatkan kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Komnas HAM mencatat korban jiwa yang timbul dari peristiwa tersebut adalah 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang. Adanya tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 yang telah mengorbankan jiwa manusia dan harta benda. Tragedi ini telah menelan 4 korban jiwa yang semuanya merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti. Tragedi ini memicu adanya peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei di Jakarta dan beberapa kota besar. Ini adalah wujud kemarahan publik atas tindakan brutal dari aparat keamanan dalam peristiwa
Trisakti yang dialihkan kepada etnis masyarakat tertentu. Itulah beberapa contoh pelanggaran dari hak asasi manusia di Indonesia.